Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Seharap kalian sehat-sehat saja ya. Saya mohon maaf pengiriman materinya agak siang. Hari ini kita akan membahas tema 6, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu agar diberikan kelancaran selama proses pembelajaran. Baiklah anak-anak, berdoa mulai. Selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu menjelaskan isi teks penjelasan atau eksplanasi secara benar, kemudian mampu menjelaskan cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara tepat, dan mampu membuktikan perpindahan kalor secara konduksi secara mandiri. Marilah kita baca teks ini dengan baik. Perpindahan panas atau kalor. Pernahkah kamu membantu ibu memasak sayur? Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Letak matahari dari planet kita ini sangat jauh, yaitu sekitar 152.100.000 km. Akan tetapi, panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke planet kita, sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Andai saja panas matahari tidak dapat berpindah ke bumi, dapatkah kamu membayangkan bagaimana keadaan bumi kita ini? Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara, seperti benda padat. Contoh konduksi adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Misalnya, air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Sedangkan radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Nah anak-anak, setelah kalian membaca teks bacaan tadi, tentukan informasi penting apa saja yang ada dalam tiap paragraf. Saya beri contoh satu, yaitu paragraf pertama. Api kompor dapat memanaskan air dan sayuran di dalam panci. Informasi yang dituliskan boleh lebih dari satu informasi. Nah, setelah kalian menuliskan informasi yang penting dalam setiap paragraf, susunlah informasi-informasi penting itu menjadi sebuah paragraf baru yang nantinya merupakan kesimpulan dari teks bacaan tersebut di atas. Nah anak-anak, tadi setelah sudah membaca teks bacaan, kemudian menentukan informasi yang penting pada setiap paragraf dan boleh lebih dari satu informasi yang penting, kemudian tulis kembali informasi penting dalam tabel tersebut menjadi sebuah paragraf dengan menggunakan kata baku yang tepat. Perhatikan teks berikut tentang perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah hanya energi kalornya saja. Umumnya, perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Agar kamu lebih mudah memahami peristiwa konduksi, mari kita lakukan kegiatan ini.
Peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet yang dilakukan oleh kamu dan teman-temanmu. Buku yang dipindahkan secara estafet kita umpamakan sebagai kalor, dan orang yang memindahkannya sebagai zat perantaranya. Ketika kamu dan teman-temanmu memindahkan buku secara estafet, yang berpindah hanya buku itu saja. Sedangkan kamu dan temanmu sebagai perantara tetap diam di tempat, tidak berpindah. Begitu pula dengan peristiwa konduksi. Hanya kalor yang berpindah, zat perantaranya tetap. Nah, seperti gambar, itu bisa kalian lihat memindahkan buku ya. Saat kamu membuat teh dan memegang salah satu ujung sendok yang dimasukkan ke dalam air panas, apa yang terjadi? Lama-kelamaan, ujung sendok yang kamu pegang juga akan terasa panas, bukan? Peristiwa tersebut merupakan salah satu contoh perpindahan kalor secara konduksi. Pada perpindahan kalor secara konduksi, kalor akan berpindah dari benda yang bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu rendah. Peristiwa konduksi juga dapat kamu jumpai pada saat kamu memasak. Pada saat kamu menggoreng, ujung spatula yang kamu pegang akan terasa panas walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Setrika listrik merupakan alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Ketika setrika dihubungkan dengan arus listrik, maka arus listrik akan mengalir melalui elemen pemanas. Panas dari elemen akan berpindah ke bagian alas besi setrika yang tebal. Nah, setelah membaca teks tadi, tugas IPA yang pertama adalah menentukan informasi yang penting pada tiap paragraf pada bacaan di atas. Kemudian yang kedua, jelaskan tentang perpindahan panas secara konduksi menurut pemahaman kamu sendiri. Kemudian yang ketiga, tuliskan contoh perpindahan panas secara konduksi berdasarkan bacaan di atas. Kemudian yang keempat, carilah dan tuliskan contoh perpindahan panas secara konduksi yang terjadi di lingkungan sekitarmu. Untuk yang kelima, seperti saya bilang tadi, kamu harus melakukan pengamatan. Alat dan bahan yang diperlukan adalah sebuah sendok dari logam, 200 ml air hangat, dan sebuah gelas bening. Pertama, masukkan air hangat ke dalam gelas bening. Masukkan sendok ke dalam gelas yang berisi air hangat. Setelah beberapa saat, peganglah ujung sendok dengan tanganmu. Tetaplah memegang ujung sendok selama lebih kurang 2-3 menit. Catatlah apa yang kamu rasakan. Nah, setelah itu, jawablah pertanyaan berikut 1. Apa yang kamu rasakan setelah memegang sendok yang dimasukkan ke dalam air hangat? Yang kedua, mengapa ujung sendok yang kamu pegang terasa panas? Dan yang ketiga, termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Dan mengapa disebut demikian? Kemudian catatlah kesimpulannya. Peristiwa penghantaran panas di mana zat perantaranya tidak ikut berpindah disebut perpindahan panas secara bla bla bla. Demikian mata pelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.